Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kami akan melakukan kegiatan coaching, demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Efrat Hadi dari SD Negeri 235 Palembang. Bersama saya ada Perkenalkan, saya Aman Saputra dari SMP Sejahtera Palembang. dan Bapak Aditya Haleo dari SMA Muhammadiyah 4 Palembang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana Pak Ade kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bapak sendiri Pak? Alhamdulillah Pak Ade, saya juga alhamdulillah sehat walafiat. Baik Pak Ade, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bapak. Iya siapa? Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang aspek penilaian kita pada hari ini. Lalu selanjutnya saya juga akan mengobservasi untuk melihat apakah kegiatan coaching kita pada hari ini sudah memenuhi tentang bentuk penilaian. Iya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Iya Pak. Kemudian bagaimana Pak Adi nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Iya Pak. Dan juga bagaimana coachee tersebut dapat respon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Adi tersebut. Siap Pak. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, Siap Pak. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ade adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya Pak. Jadi nanti saya akan menggunakan potensi yang ingin dikembangkan, yaitu pertama riset Pak atau kehadiran penuh, kedua nantinya mendengarkan aktif dari coachee dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepadanya Pak. Pertanyaan kedua Pak Ade, Iya Pak. kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari observasi nanti? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepadanya Pak. Untuk pertanyaan terakhir Pak, Iya Pak, siapa? indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching hari ini? Yang saya inginkan coaching saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar ya Pak ya dari permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini Pak. Baik Pak, mungkin demikian dulu observasi kita pada kali ini. Iya Pak, iya Pak. Nanti silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Iya Pak, terima kasih Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Pak Ade apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Dengar-dengar Pak Aman ada yang mau disampaikan atau disertakan pada hari ini? Iya Pak Ade, ini saya terkait dengan rekan-rekan guru nih Pak Ade. Karena di sini kita ketahui Pak Ade, untuk sekarang kan sudah perkembangan zaman. Iya. Tapi dalam penyampaian materi guru-guru ini masih banyak menggunakan penyampaian yang berpusat pada guru, belum berpusat pada siswa. Iya. Yang dimana masih menggunakan metode ceramah Pak. Jadi tentunya kurang bervariatif seperti itu Pak. Iya Pak. Oke Pak, kalau saya garis bawahi, artinya permasalahan Pak Aman ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya Pak ya, kurang bervariatif atau variasi ya Pak ya, begitu ya? Iya betul Pak. Kurang bervariatif baik itu media maupun metode guru menyampaikan materinya. Oke, kira-kira dari percakapan kita nih hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Ya, yang ingin saya dapatkan itu adanya perubahan dari rekan-rekan saya supaya rekan-rekan saya itu bisa menerapkan sesuai dengan perkembangan zaman Pak. Oke, jadi yang Pak Aman harapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa Pak yang ingin dilihat atau yang didapatkan?
Saya ingin ada perubahan misalnya Pak ya dalam penyampaian metode, model media pembelajaran yang tentu bervariatif Pak. Oke. Yang misalnya nih anak-anak bisa menggunakan puisis biar mempermudah anak-anak dalam mencapai pembelajaran yang tentunya menarik dan juga tidak membosankan seperti itu Pak. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolahan Pak Aman nih sekarang ini berada di level berapa? Kalau levelnya itu masih kira-kira masih level 5 Pak. Karena kenapa? Karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang baru. Karena guru-guru yang lama itu sudah dipindah tugaskan dan sekarang banyak guru-guru baru. Seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi di level 5 ya Pak ya, kondisi sekolah sekarang ya. Kira-kira nih di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran tersebut yang bervariasi atau bervariatif di sekolah Pak Aman? Kalau pengennya sih bisa ditingkatkan ke level 7 dulu lah ya. Ya, dari 1 sampai 10 ya Pak. Iya, level 7 dulu. Karena kenapa? Karena untuk level lebih tinggi dari 7 itu agak sulit sih. Oke, dari level 5 sampai ke level 7 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Ya, saya ingin memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring ini Pak. Bisa mentoring seperti adanya pendampingan individu dengan rekan guru secara face to face seperti ini. Oke. Untuk mentoring nih, nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira. Selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Bisakah dan teman-teman itu nyaman nggak dengan penyampaiannya Pak? Iya, mungkin sebelum ada mentoring saya ingin berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Selain berkomunikasi, tentu saya ingin menyampaikan kepada sekolah kalau bisa diadakan pelatihan seperti itu Pak, adakan workshop atau seperti sosialisasi seperti itu Pak. Langkah-langkah pertama ya Pak ya. Nanti Pak Aman ini pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira Pak Aman nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana Pak dari ketiga tersebut Pak? Kalau untuk terrealisasi mungkin mentoring dulu Pak. Karena kalau untuk kegiatan workshop itu agak susah karena langkah-langkah untuk pembuatan workshop itu agak ribet. Jadi untuk langkah sekarang itu sepertinya mentoring terlebih dahulu. Mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Amani memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa Pak? Ya tentu saya ingin mengajak berkolaborasi dengan guru-guru yang tentunya ahli dalam bidang IT. Rekan sejawat lah Pak ya, bisa dikatakan ya. Oke, berarti Pak Amani pengen melakukan mentoring ini dengan cara collab ya Pak ya, dengan rekan-rekan atau teman sejawat. Kapan nih Pak mau dilakukan atau merealisasikannya Pak? Ya kalau insya Allah itu secepatnya Pak. Kira-kira mungkin setelah ada percakapan nanti dengan kepala sekolah baru akan dilaksanakan. Oke Pak Aman, bagus sekali ya Pak ya. Kira-kira Pak Aman ini dari percakapan kita hari ini nih Pak, apa yang Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan ini, dengan cara mentoring ini supaya guru-guru yang tadinya dalam pembelajarannya itu kurang menarik dengan adanya mentoring seperti itu mungkin adanya keterbukaan wawasan pada guru-guru. Dan tak hanya itu Pak, saya juga ingin mengajak berkolaborasi dengan guru-guru yang memang ahli dalam IT. Iya. Oke, alhamdulillah Pak ya, sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variasi ya Pak ya, tidak menggunakan metode-metode lama ya. Oke, saya tunggu nanti ya Pak ya kabar-kabarnya Pak Aman setelah melakukan mentoring ini untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Bapak. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Bapak dapat terrealisasi, berjalan dengan lancar dan baik ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak ya sudah meluangkan waktu
sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya ingin lakukan ini bisa bermanfaat dan tentunya ada perubahan di sekolah saya. Oke, sama-sama Pak ya. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan lagi, langsung hubungi saya aja, bisa di telepon ataupun nantinya via WhatsApp juga bisa ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Lain ya. kesempatannya Pak ya. Oke. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bapak. Pak Ade tadi kan sudah melakukan coaching dengan Pak Aman ya. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Iya, iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya Bapak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Pak ya, menanyakan dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan ataupun jalan keluar dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke Pak Ade, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching dari Pak Ade dan Pak Aman tadi, yang pertama sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita Ya Pak. dan juga Pak Ade tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aman, pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Aman tadi sudah bisa menemukan solusinya sendiri Alhamdulillah. dari permasalahan yang dihadapinya ya. Iya Pak, siap Pak. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir dari saya Pak sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi. Nah itu ya Pak ya, semoga ke depan potensi yang ingin saya lakukan itu ke depannya nanti lebih memahami lagi proses alur cerita Pak, tentang tujuan tadi, identifikasi tadi, rencana aksi, serta tanggung jawabnya tadi Pak, untuk lebih baik lagi ke depannya Pak. Oke, Pak Ade, untuk kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching lagi ya. Semoga kegiatan coaching kedepannya lebih baik lagi. Iya Pak. Mungkin demikianlah kabar atau observasi kita pada hari ini. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.